Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mereview hasil drama tradisional dan drama modern yang beranggotakan saya Mevani Sdiandini NIM 042. Perkenalkan, nama saya Rudy Setiawan. NIM saya 201911008031105. Saya berasal dari Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia kelas 4B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Farama Putra Bayu Dirgantara dari Pendidikan Bahasa Indonesia kelas 4B, dan saya dari kelompok 6 mata kuliah drama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Haji Saputra, NIM 2008100803111068. Untuk review yang pertama, kami akan mereview mengenai drama tradisional Ludruk yang berjudul Maling Caluring yang diperankan oleh mahasiswa UMM jurusan PGSD yang menceritakan mengenai kematian seseorang yang sangat dia sayangi. Tentu saja meninggalkan bekas yang mendalam. Dan sama halnya yang dirasakan dengan Caluring karena kematian ayahanda tercinta yang dibunuh oleh Lurah Campala Rejo. Karena ayah tersebut ternyata preman dan mencuri di desa tersebut. Caluring melampiaskan dendamnya dan menculik anak dari Lurah Campala Rejo yang bernama Sundari. Dengan diculiknya Sundari, orang tuanya akan mati mengenaskan karena kehilangan sosok anaknya. Ternyata Galungga Sakti dan adiknya Adiguna akhirnya bisa menemukan Sundari dan menangkap Caluring dan membawanya ke hadapan Lurah Campala Rejo. Menurut kami, drama tradisional ini yang berjudul Maling Caluring sudah sangat bagus. Alur yang disajikan maju mundur, tetapi tidak membuat penontonnya bingung. Tetapi bahasa yang digunakan sangat runtut dan adegannya sudah bagus. Propertinya juga sudah cukup baik. Pada awal drama, penonton disajikan nyanyian dan tarian, dan tetapi ada beberapa hal yang perlu dibahas, yakni pencahayaannya yang digunakan terlalu terang sehingga ekspresi para pemain tidak terlihat dengan jelas. Dan berbicara mengenai ekspresi, penjiwaan yang digunakan dalam drama ini masih belum terlihat dengan jelas. Kata-kata dan penyampaiannya masih belum sampai di hati penonton. Di sini saya akan mereview properti yang digunakan oleh mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Bandung, di mana mereka mementaskan sebuah drama tradisional yang berjudul Maling Caluring. Untuk yang pertama adalah pakaian. Pakaian atau kostum yang digunakan merupakan pakaian khas dari suku Jawa, di mana terdapat corak batik pada bagian bawah dan belangkon pada bagian atas. Yang kedua adalah dekorasi panggung. Pada bagian dekorasi panggung terdapat kain hitam yang berada di belakang panggung dan kain berwarna merah di bagian lantai panggung, dan lampu sorot yang mengarah pada panggung pementasan. Yang ketiga adalah properti pendukung. Properti pendukung seperti meja, sapu, dan kursi menggambarkan lokasi kejadian drama yang dipentaskan. Ada beberapa properti yang membuat penampilan panggung merasa kurang, seperti properti pondok yang sangat mengganggu dikarenakan ukuran dan tampilan kurang untuk menggambarkan sebuah pondok. Yang keempat adalah musik pengiring atau yang disebut background. Musik pengiring yang menjelaskan alur suasana yang terjadi pada alur cerita, sehingga para penikmat drama bisa dengan mudah memahami letak kejadian dan suasana yang terjadi pada saat itu. Watak tokoh dalam tokoh Ludruk Maling Caluring, yang pertama Simbok, suka mengeluh, penyayang. Lalu Caluring, periang, suka bercanda, tegas,
ketidaksabaran, emosian, dan tega. Lalu selanjutnya Siwan, suka mencuri dan kurang ajar. Lalu Pak Lurah, tega dan bertanggung jawab. Suratin, penyabar dan penyayang. Istri Pak Lurah, cemburuan dan penyayang. Pembantu Pak Lurah dalam rumah tangga, genit dan Sundari, memiliki watak pemberani. Pesan atau amanat yang ada di dalam drama tradisional Ludruk yang berjudul Maling Caluring, yaitu selama kita hidup kita tidak boleh merampas hak orang lain dengan paksa ataupun dengan pencuri, dan kita tidak boleh main hakim sendiri jika kita menjumpai pencurian semacam itu. Jika tetap melakukan perbuatan keji seperti itu, seperti yang dilakukan oleh tokoh lurah tersebut sampai membunuh sosok ayah dalam cerita tersebut, maka di kemudian hari hal tersebut akan menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Memang benar, kita akan menuai apa yang kita tanam. Kita tidak boleh membalaskan dendam secara berlebihan. Biarkan Tuhan yang bekerja, biarkan Tuhan yang membalasnya. Kita hanya perlu ikhlas dan sabar. Dendam hanya akan membawa keburukan di dalam hidup kita sendiri. Drama selanjutnya yaitu drama opera modern yang berjudul Jaran Goyang yang diperankan oleh PBSI UNED angkatan 2017 yang mengisahkan mengenai seorang laki-laki yang bernama Baridin, dan tokoh Baridin ini diceritakan bahwa dia berasal dari keluarga yang miskin dan dia pengangguran. Semua tetangganya sudah berusaha dengan memberikan pekerjaan kepadanya, tetapi apa daya, Baridin ini tidak pernah sampai dan memberikan banyak alasan. Dan suatu ketika, pada saat hendak bekerja, pada perjalanan, dia bertemu dengan gadis cantik, salah satunya yang bernama Ratmina. Dan Ratmina ini hidup dalam situasi yang serba kecukupan, dan orang yang paling kaya di desanya. Dia mempunyai banyak sawah dan uang, dan tokoh Baridin ini jatuh cinta kepadanya. Dan tak pikir panjang, dia langsung meminta Simbok yang bernama Mbok Warsih ini untuk meminta Ratmina kepada Budam selaku orang tua dari Ratmina. Tetapi dengan angkuhnya Budam menolak lamaran tersebut dan mengusir Mbok Warsih pergi dengan cara yang tidak baik. Suatu ketika Baridin bertemu dengan temannya, dan temannya ini memberitahu mengenai mantra Jaran Goyang. Baridin pun tertarik dan alhasil mencobanya kepada Ratmina, dan mantra Jaran Goyang ini pun ternyata berhasil membuat Ratmina jatuh cinta. Tetapi bukannya malah senang, Baridin pun sedih karena menghadap hukuman dari Tuhan. Hukuman bahwa hidup Baridin diselimuti dengan penyesalan akibat perbuatan yang dia lakukan. Dan selanjutnya adalah saya akan review properti drama opera Jaran Goyang yang dipentaskan oleh mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Jember. Yang pertama adalah dekorasi panggung pementasan. Untuk properti seperti rumah dan gubuk sudah cukup menjelaskan, walau ada kejadian di mana salah satu tokoh terjatuh dan tidak sengaja merusak properti rumah. Dan ada beberapa bagian seperti lantai yang tidak ditutup oleh alas agar dapat menggambarkan bahwa suasana desa dan agar tergambarkan sebagai suasana desa yang dimana ada tanah dan rumput. Yang kedua adalah pakaian atau kostum para tokoh. Untuk pakaian sudah jelas menggambarkan di mana latar belakang tempat cerita itu terjadi, sehingga penonton mudah memahami alur cerita. Lalu yang ketiga, musik pengiring atau background.
Musik pengiring hanya ada pada saat tokoh bernyanyi dalam di adegan penonton tersebut, yang selebihnya tidak ada musik pengiring. Sekian dari saya, terima kasih. Dari drama modern yang berjudul Jaran Goyang dapat saya simpulkan dari beberapa tokoh yang ada dalam drama tersebut, yaitu 1. Baridin, tidak bertanggung jawab, suka menggoda, keras kepala, percaya diri, suka bermimpi, emosian, gegabah, sembrono, ceplas-ceplos. Dan yang kedua Gunawas, cerewet. Ketiga Ratmina, pelupa, judes, sombong. Dan yang terakhir Ibu Ratmina, satu pelupa, angkuh, kurang ajar, sombong. Ibu Baridin bersifat kalem, ceplas-ceplos, dan tega. Pesan atau amanat yang dapat kita ambil dari pertunjukan drama modern opera yang berjudul Jaran Goyang karya PBSI Units adalah: yang pertama, janganlah sesekali kita menggunakan ataupun minta-minta sesuatu kepada hal-hal yang gaib selain Tuhan. Jika tetap memaksakan untuk melakukannya, maka akan berakhir seperti tokoh Baridin yang akhirnya menyesali perbuatan itu selama hidupnya. Bahkan sampai mati, sampai akhirat pun akan menyesali perbuatannya itu. Kedua, kita harus tetap semangat dan tidak boleh bermalas-malasan. Jangan hanya berada di zona nyaman saja. Bergeraklah maju untuk meraih sesuatu yang ingin dicapai. Dan yang ketiga, jika kita sedang berada di atas, seperti tokoh Budam dan Ratmina, kita tidak boleh merasa sombong akan hal itu. Untuk apa kaya jika tidak bisa memanusiakan manusia dengan baik? Oke, mantap. Sekian hasil review dari kelompok 6. Apabila ada kritik dan saran, kalian boleh menuliskannya di kolom komentar. Dan dengan harapan kritik dan saran tersebut dapat membangun pada video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.